Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada mahasiswa KIK Angkatan 25B untuk mata kuliah perbandingan hukum kepolisian. Dalam pertemuan ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang kejahatan transnasional. Baik, izin dalam hal ini Bapak Ibu bisa mendengarkan paparan presentasi saya, bahwa pengertian transnasional merupakan pengertian yang menurut PBB mendefinisikan transnational crime atau kejahatan transnasional sebagai has offense whose inception, prevention, and or direct or indirect effect involve more than one country. Berdasarkan pengertian tersebut, transnational crime atau kejahatan transnasional adalah diatur oleh sekelompok orang yang dibentuk secara khusus melakukan kejahatan pada periode-periode tertentu yang merupakan satu bentuk kejahatan yang dilakukan akan diancam dengan penahanan dalam waktu bertahun-tahun atau bisa saja seumur hidup, bahkan hukuman mati. Serta dalam mencapai tujuan kejahatan dilakukan dengan langsung maupun tidak langsung demi mendapatkan keuntungan baik secara material maupun finansial. Aturan ini diatur di United Nations Office on Drugs and Crime di tahun 2019. Kemudian kategori kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional meliputi terorisme, illicit drug trafficking, trafficking in person, sea piracy, and armed robbery at sea, arms smuggling, and international economic crime, kejahatan terhadap kekayaan negara seperti illegal logging, illegal fishing, illegal mining, dan penyeludupan. Kemudian dari konteks ini ada global issue yang menjadi pertanyaan, menjadi masalah dan dilema sebagai challenge untuk bagaimana solusinya dalam menyelesaikan permasalahan ini. Pada dasarnya bahwa kebutuhan dasar internasional itu adalah peace, security, order, justice, freedom, and progressive development. Isu-isu tersebut merupakan political, diplomatic, military, strategic, and socio-economic. Disagreement and conflict ketimbang agreement and cooperation management. Isu-isu tersebut didesentralisasikan dalam nation state dan bahkan di dalam sistem internasional. Kemudian transnasional sebagai organized crime, di mana transnational crime atau yang disebut juga dengan organized crime merupakan kelompok yang terorganisir yang memiliki tujuan utama untuk mendapatkan uang baik secara legal maupun tidak legal dengan menjual barang, dagangan, atau apapun yang dapat memberikan keuntungan dengan resiko sedikit-dikitnya mungkin. Beberapa kegiatan yang termasuk di dalamnya seperti jual beli senjata, narkotika, kejahatan kekerasan, pemerasan, pencucian uang, pornografi, prostitusi, kejahatan komputer, dan ekologi. Organized crime ini didukung oleh banyak pihak. Dalam hal ini adalah akuntan, ahli hukum, penasehat keuangan, bankir, ahli kimia, politisi yang korup, dan hakim, pejabat pemerintah daerah, anggota militer, eksekutif media, profesional, dan pengusaha. Dalam hal mendukung transnasional, kejahatan transnasional sebagai organized crime. Kemudian transnational crime juga dibicarakan di ASEAN. Hal ini dilakukan di tahun 1997 di Manila ketika ASEAN memasuki masa krisis ekonomi di tahun 1998. Transnational crime itu termasuk kejahatan terorganisir yang menjadi tantangan bagi negara-negara yang masuk ASEAN, termasuk di dalamnya Indonesia. Beberapa kejahatan yang jadi perhatian kala itu meliputi pembajakan, perdagangan obat-obatan, penyeludupan, perdagangan manusia. Juga terdapat organisasi kejahatan yang terkemuka di Asia, yaitu seperti keamanan lingkungan, deforestation, dan penebangan kayu yang ilegal, dan terorisme. Kerjasama ASEAN dan PBB serta Cina dalam kejahatan transnasional itu dilakukan di mana PBB dalam hal ini melalui United Nations
Vice Drug Control and Crime Prevention UNDCP upaya untuk menghasilkan Bangkok Political Declaration in Pursuit of a Drug-Free Asian di tahun 2015. ASEAN mengembangkan kerjasama khusus dengan China guna menanggulangi ancaman kejahatan transnasional melalui Accord Asian and China Cooperative Operation in Response the Dangerous Drug. Kerjasama ini meningkatkan wilayah kegiatan dari ASEAN ke kawasan Asia Timur. Hasil kerjasama regional ini mendapat kesepakatan antara lain proaktif meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya-bahaya obat-obatan terlarang. Jadi dalam hal ini bagaimana sih perbedaan kejahatan transnasional dan kejahatan internasional? Pada dasarnya sangat mirip, namun kejahatan transnasional ini lebih kepada kejahatan yang mempunyai barang dagangan yang berbeda-beda. Penyelundupan perdagangan manusia adalah bentuk kejahatan transnasional yang sulit dideteksi dari ringan sanksi hukumannya dibandingkan dengan misalnya kejahatan perdagangan gelap obat-obatan. Jadi dalam konteks melihat transnasional dengan kejahatan internasional, di mana ada proses perdagangan. Hal inilah yang membedakan kalau kejahatan internasional seperti pembantaian terhadap suatu negara, kemudian pembunuhan, pelanggaran HAM dalam hal ini. Kejahatan ini diperburuk atas lemahnya kemauan politik dalam hal ini ASEAN dan kemampuan lembaga yang menangani persoalan transnasional. Beberapa catatan perdagangan buruk ilegal misalnya dari Indonesia ke Filipina, ke Malaysia dan Asia Selatan termasuk Irak dan Afghanistan. Selanjutnya penjualan wanita yang datang dari Thailand, Cina, Myanmar, Laos dan Kamboja di kawasan Asia Tenggara juga ke Australia. Apa sih upaya yang bisa dilakukan? Upaya yang bisa dilakukan adalah kerjasama bilateral, multilateral demi keamanan negara. Adapun pertemuan di berbagai kesempatan dalam hal ini mendorong ARF untuk menandatangani UN Protocol to Prevent suppress and punish trafficking in person, especially women and children. Selain itu, adanya kerjasama antar kepolisian di berbagai negara. Nah, demikian presentasi singkat saya terkait tentang kejahatan transnasional dan sampai ketemu pada pertemuan UAS minggu depan.